rencanamu, tiada ku tahu, tiada ku bimbang. Haleluya, bersama denganmu. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Tuhan adalah terangku, peneguh hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu, tiada ku
segala kuasa di atas, di bawah, di bumi ini, semua takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penguasa-penguasa di udara, roh-roh teritorial, orang kuat, mantra-mantra kegelapan lainnya, semua takluk ditaklukkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang melihat kami pada saat ini, yang duduk di depan altar-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap orang datang dengan segala hati dan pikiran, masalah, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, persoalan. Engkau Allah yang melihat segala hati kami, tidak ada satu yang terselubung. Sebab itu kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap orang. Engkau melepaskan segala ikatan di dalam pikiran, dalam jiwa, dalam roh kami, dalam tubuh jasmani kami semuanya. Boleh dilepaskan, boleh dimerdekakan oleh satu nama Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengangkat segala selubung dari mata rohani umat-Mu untuk dapat mengerti firman Allah, sehingga firman itu akan bertumbuh dan menjadi kekuatan untuk melalui hari-hari kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan dengan hormat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, dalam bulan April ini kita angkat tema adalah tentang perseteruan, saudara. Tentang kenapa akhirnya ada karya salib. Salah satu di antaranya adalah untuk mengangkat segala perseteruan, memberikan perdamaian di kayu salib. Amin, saudara. Firman Tuhan minggu lalu berkata dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan di kayu salib, salah satu di antaranya adalah Dia memberikan damai sejahtera kepada setiap orang. Amin, saudara. Ketika Yesus bangkit juga, hal yang pertama ketika Dia bertemu dengan murid-muridnya, yang Dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin, saudara. Ketika Yesus juga lahir, saudara, malaikat Tuhan berkata kepada gembala-gembala, damai sejahtera kepadamu, hai engkau orang sekalian. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Ketika ada damai sejahtera di hati kita, lebih dari apa yang kita pikir dan kita doakan, walaupun ada pergumulan dan persoalan, kita bisa melaluinya dengan tenang. Amin. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Walaupun sekeliling penuh dengan kegelapan, tapi ketika ada damai sejahtera Allah dalam hidupmu, saudara, itu akan membuat engkau akan tetap semangat. Itu akan memberikan kau kekuatan untuk melalui hari lepas hari. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh satu orang, oleh Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar pada hari ini. Minggu yang lalu kita belajar bahwa ketika seorang itu jatuh di dalam dosa, ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa, iblis mengikat kita, dan ada perseteruan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama, saudara. Itulah yang akan menjadi tembok pemisah. Makanya minggu lalu saya bahas, saudara, ada orang satu rumah tetapi ada tembok pemisah, tidak ada damai sejahtera di sana. Ada orang sama-sama makan tetapi tidak merasakan keluarga itu yang utuh, saudara. Dan ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita masih berseteru dengan Allah, saudara. Dan hari ini mari kita akan baca. Tema kita pada hari ini adalah lanjutan minggu yang lalu, yaitu bahwa perseteruan dengan Allah. Bahwa karya salib Kristus adalah untuk menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah, antara perseteruan antara kita dengan Allah karena dosa.
Mari kita akan bangkit berdiri, kita baca kitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Hidup oleh roh, 1, 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, sebelah kiri. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama. Wow, silakan duduk saudara. Amin saudara. Saudara, ini luar biasa saudara. Saudara, itu makanya kita akan mengerti kenapa Allah harus mati, harus menjadi manusia, harus menjadi daging seperti tadi. Amin saudara. Karena ternyata kedagingan kita ini saudara bisa membawa kita berseteru terus dengan Allah. Betul saudara? Ya. Daging kita ini roh, kita maunya doa, tapi daging bilang gak usahlah dulu. Ya, capek, ngeluh jauh sepanjang hari ini. Ya kan? Udah capek aku sepanjang hari, gak usahlah. Nah, saudaraku yang terkasih, itu makanya kenapa Allah itu harus menjadi manusia dan Dia harus mati, supaya saudara kuasa dosa dalam daging kita itu boleh dihancurkan, supaya kita tidak lagi hidup dalam perseteruan dengan Allah. Nah, mari kita akan lihat di sini. Judul kita pada hari ini adalah perseteruan dengan Allah. Karya Yesus di kayu salib seperti tadi, coba lihat dari slide tadi itu, adalah Dia di kayu salib bukan karena Dia berdosa, saudara, tetapi karena dosaku dan dosamu dan seluruh umat manusia yang tidak bisa seorang pun yang bisa nebus itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini, pemimpin agama manapun saudara, yang bisa menanggung dosa, yang bisa menyelesaikan dosa,
yang merupakan pemisah kita dengan Allah, sehingga kita tidak bisa masuk kepada surga yang kekal, kecuali Allah itu sendiri harus turun ke dunia dan Dia mati di kayu salib untuk kita semua. Amin, saudara. Menanggung dosaku dan dosamu, saudara. Menebus, menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Sehingga ketika kita masih ada di dunia ini, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam pergumulan, engkau dalam ketakutan, engkau sedang dalam kecemasan, apapun yang kau alami, doamu tidak terhalang. Karena Tuhan telah menghancurkan tembok pemisah itu. Amin, saudara. Karena kita belajar kemarin, saudara, dosa membuat tembok pemisah, sehingga kita tidak bisa nyebrang, sehingga kita tidak bisa menghadap hadirat Allah. Ya, ritual-ritual agama tidak bisa membuat kita hubungan dengan Allah. No, saudara. Tetapi hanya dengan karya Yesus di kayu salib, Allah itu sendiri harus turun menjadi manusia. Karena yang mau ditebus adalah manusia. Allah itu harus turun menjadi daging, karena daging kita ini yang perlu ditebus. Amin, saudara. Pikiran kita ini yang ditebus. Suka kali ngelantur kemana-mana, suka kali pikiran yang enggak negatif terus, saudara. Menebus ini hati, saudara-saudara. Hati ini yang bercokol segala macam ada di sini, saudara, yang tidak baik, saudara. Ya, menebus tangan kita ini selalu, aduh, bersalah-salah. Kaki kita ini, saudara, entah kemana melangkah untuk tebus itu, saudara. Nah, saudara, kita lihat, saudara, dalam hidup ini, saya menyebutkan yang pertama, saudara, untuk mengerti perseteruan dengan Allah adalah, hidup ini hanya ada dua pilihan. Saudara pilih menjadi sahabat Allah atau seteru Allah. Ketika engkau ada menjadi sahabat Allah, firman Tuhan katakan, saudara, engkau bisa curhat seperti seorang sahabat. Betul, saudara? Ya kan? Kita dalam kondisi apapun, itulah, saudara, kita kekristenan itu nggak ada ribet-ribet. Ikut Tuhan tuh nggak ribet-ribet. Saudara harus cuci tangan, cuci kaki, bawa sesuatu. No. Tapi Tuhan lihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan melihat hati. Wah, itu ayat hafalan minggu lalu kami di sekolah minggu, ya, saudara. Tuhan melihat hati. Kita cukup ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang ada bunda, kita takut, kita teriak, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai doanya, sampai, saudara. Gak ribet-ribet, saudara. Tapi kita gak ribet-ribet. Banyak juga yang gak suka doa. Halo? Amin. Gak ada yang harus dibawa. Gak ada ritual-ritual yang bisa menghalangi. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari, tidak mengerti kuasa doa itu, yang bisa membukakan segala perkara, yang bisa merubuhkan tembok, saudara. Saudaraku yang terkasih, ketika kita tidak menjadi sahabat Allah, tidak ada yang lain menjadi seteru Allah. Menjadi seteru Allah artinya, saudara sadar atau tidak sadar, berarti kita di bawah kuasa dari iblis dan kerajaannya. Dan dia memakai daging ini menjadi medianya untuk memperalat kita menjadi seteru Allah. Ngerti sampai sini, saudara? Ya. Nah, itu makanya saya ambil ilustrasi ini. Kedagingan dengan pimpinan roh itu akan tarik-menarik, ya. Tetap ada pertempuran seperti itu. Nah, kalau kita melihat, sebenarnya Alkitab sedang mengatakan perseteruan itu adalah antara daging dengan roh. Daging kita ini mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, atau daging kita ini dikuasai oleh dosa. Dan kuncinya adalah, saudara, luar biasa. Yang pertama, saudara lihat, ya, yang pertama, kalau kita memilih menjadi seteru Allah, maka itu artinya, saudara, dalam Roma 8 ayat 9, menjadi seteru Allah berarti kita tidak ada hubungan dengan Allah. Ini supaya kita akan melihat, jangan sampai, saudara, kita orang Kristen, kita pikir kita sudah menjadi sahabat Allah, padahal kita masih seteru Allah. Sehingga kita ngotot, kenapa doaku nggak dijawab Tuhan? Kenapa pemulihan tidak terjadi? Ketika engkau tidak ada hubungan dengan Allah, sebenarnya engkau sedang jadi seteru dengan Allah. Kalau kita bersahabat, saudara,
Siapa yang punya sahabat sini? Soulmate namanya ya. Saudara kan curhat sama dia, saudara ingin ketemu, ya kan? Dalam keadaan suka maupun duka. Ya, aku sedang suka ini, wah aku naik nilaiku, lulus ujian misalnya, yuk kita makan, ya kan? Waduh, aku sedang sedih, dalam suka dan duka kita pengen ketemu dengan sahabat kita, kan gitu ya, kekasih jiwa kita. Nah, ketika engkau tidak ada hubungan dengan Allah, gak pernah baca firman, gak doa, ya, enggak beribadah, saudara, itu masuk dalam seteru Allah. Kenapa saudara? Coba saudara perhatikan, ketika engkau enggak doa, ketika engkau tidak ke gereja atau apa yang saudara lakukan? Pasti engkau melakukan tidak dengan terangnya Tuhan, ya kan? Gampang emosi, ya kan? Kemarin kami dengan anak sekolah minggu bercanda. Saya cerita tentang Goliat. Saya bilang, adik-adik, ada Goliat yang harus kalian hadapi. Ada yang membuat kalian takut gak di rumah? Ada bu, apa? Ketika lihat mama sama papa bertengkar. Wah, ada gelas yang terbang katanya gitu. Anak sekolah minggu polos-polos, ya kan saudara? Dan apa yang kalian lakukan? Kami takut, kami sedih, saudara. Kenapa ada seperti itu? Kalau kita akan selidiki, keluarga-keluarga itu nggak ada hubungan dengan Allah, tapi KTP-nya Kristen. Saya mau katakan, ketika engkau punya KTP Kristen, tapi engkau tidak ada hubungan dengan Allah, engkau hidup sebagai seteru Allah. Maka ingat saudara, di Kisah Rasul ada anak imam, imam lo ya, yang memimpin. Ternyata anaknya nggak dalam Tuhan. Ketika dia mau ngusir setan, setannya bilang apa? Aku tahu Paulus, aku tahu kau siapa. Kawannya kita maksudnya. Nggak bisa ngusir setan, karena dia kawannya. Nah, saudara ya, seteru Allah di situ berbicara tidak ada keinginan untuk mencari dan mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ketika engkau tidak ada keinginan mencari Tuhan, mengenal Allah, sadar atau tidak sadar, sedikit demi sedikit, saudara, kita akan menjadi seteru Allah. Kemudian, seteru Allah berarti, saudara, tidak ada perkenanan Allah. Atau di dalam kitab Roma 8 ayat 9, kita tidak memiliki Allah, dan Allah juga tidak memiliki kita. Saudara, ngeri nggak saudara? Yuk kita baca Roma 8 ayat 9, saudara. Atau ada tulisan, seorang berkata di dalam slide tadi, seteru Allah adalah orang yang hidup kerohaniannya hampa, serta keinginan untuk mencari Allah dan kebenarannya sirna. Saudara, coba kita baca ini. Yuk, 1, 2, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Di dalam kamu. Tetapi jika roh tidak memiliki Kristus, ia bukan dari Kristus. Ya, saudaraku. Jadi makanya jangan heran nanti dalam kitab Matius dikatakan, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Jangan kita sampai dalam posisi seperti itu. Capek saudara, udah capek di dunia, waduh akhirat juga nggak dapat saudara. Ya. Yang kedua saudara, bagaimana kita akan melihat kita berseteru dengan Allah? Yang kedua saya baca di sini, Yesaya 48 ayat 22 berkata begini. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik atau orang jahat, firman Tuhan. Maka perseteruan dengan Allah ditandai dengan tidak hidup dalam damai sejahtera. Sebenarnya kalau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, mau dalam keadaan sakit, mau dalam pergumulan apapun saudara, tetap akan ada damai sejahtera dan kita bisa laluinya. Tetapi kalau kita hidup tidak dalam damai sejahtera, jangan-jangan saudara kita sudah hidup sebagai seteru Allah. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketika engkau menyadari itu, cepatlah berbalik kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi hidupmu. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15, kita akan baca. Yuk kita baca, boleh ditampilkan ayatnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara yang terkasih, perseteruan dengan Allah itu berarti hidup kita terikat dalam dosa dan kedagingan. Kenapa Yesus harus lahir ke dunia menjadi daging, menjadi sama dengan kita? Untuk menebus ini, daging kita ini, saudara juga. Supaya jangan daging kita ini akan terus menerus selama kita hidup, bawa kita terus berseteru dengan Tuhan, mengikat kita terus di dalam dosa. Jadi saudara jangan bilang dagingku lemah. No, kalau engkau dekat sama Tuhan, tembok itu sudah dikatakan engkau bisa merdeka dari dosa dan engkau bisa mengalahkan kedaginganmu. Amin, saudara. Ya, saudara. Nah, maka yang ketiga saya sebutkan, perseteruan dengan Allah. Kita harus sadar bahwa hidup kita terikat dalam dosa dan kedagingan. Dan kalau orang yang terikat, saudara, gimana saudara? Ada bahagia, ada gembira di sana? Gak ada, saudara. Mungkin dia misalnya saudara melihat dia, wah kaya luar biasa. Tapi saudara, itu bisa saja kita nggak lihat. Mungkin saudara pergi ke rumahnya, nggak tahu suami ada di mana, selingkuh dengan yang lain, ya kan? Anaknya mungkin narkoba atau segala macam. Seperti yang saya pernah bilang kemarin, ada kesaksian yang kita layani, itu orang yang pernah terikat dengan kuasa gelap, dengan kuasa dukun, saudara. Memang sepertinya dia dapat keuntungan yang luar biasa, tapi dia bilang apa? Dia juga susah. Nah itu susah, dia bilang. Keluarganya berantakan, saudara. Waktu kami datang, mamanya juga susah mati-matinya. Dia minta mamanya mati. Ketika kita datang, mati mamanya. Karena itu sesuai permintaannya. Ya, langsung pergi, saudara. Ternyata dukun-dukunnya nggak bisa menyelesaikan. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Sampai dia terkaget-kaget. Loh, orang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apa saja. Amin. Roh yang di dalam kita, Kristus. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ayat ini berkata, apa maksudnya hidup terikat di dalam kedagingan? Cirinya adalah di dalam Roma 8 ayat 5. Kalau kita mengatakan, apakah hidup kita dipimpin oleh roh atau kedagingan? Adalah, apa yang setiap hari engkau pikirkan? Ayat ini berkata, mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi saudara ngerti maksud ini adalah bukan berarti orang ini terus di gereja 24 jam, bukan itu. Di dunia kerja, pada saat dia masak, pada saat dia nyetir, pada saat segala macam, dia tetap terkonek ke surga. Dia tahu setiap pekerjaan yang dilakukannya Allah turut bekerja. Keberadaannya di lingkungan kerja adalah untuk menghadirkan hadirat Allah bagi teman-temannya. Gitu, saudara. Gimana ya aku bisa berfungsi pada hari ini dengan orang-orang yang aku jumpai untuk menghadirkan roh Allah? Tadi pagi dalam ibadah online, ada seorang ibu dikatakan begini, saudara. Bu, suami saya ini luar biasa sekarang. Sekarang diteleponinya semua kawan-kawannya untuk datang ikut doa. Saya bilang, bagus, saudara. Itu artinya, saudara, ada hati yang gak tahan. Aduh, nanti orang-orang yang sempat ketemu dengan dia, tahu-tahu aku belum beritakan Injil sama dia, akhirnya dia mati, dia masuk neraka. Firman Tuhan bilang apa? Ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tanya, kau gak ngomong sama teman satu bangkumu ya, tentang aku ada bisa sanggup menolong dia. Ketika ada orang sudah cerai, kau diam-diam saja, kau gak menghadirkan Kristus. Tuhan akan tanya, kenapa kau gak cerita Yesus? Bukankah aku Raja Damai? Atau aku adalah konselor yang wonderful? Minggu lalu kita cerita. Ketika ada orang sakit, kenapa kau gak cerita Yesus bisa menyembuhkan? Amin, saudara. Ketika orang sedang terpuruk, engkau tidak bisa mengatakan kepadanya, ada jalan keluar. Ketika engkau mencari Tuhan, maka itu akan mengikut sendiri berkat itu. Amin, saudara. Itulah yang dimaksud. Atau kita hanya sibuk dengan mengatakan, aku gak bisa ke gereja, Bu. Gak sempat aku, Bu. Cari nafkah aku, Bu. Justru hari Minggu banyak. Banyak pelanggan, banyak rezeki, saudara. Saya mau katakan, ragukan
Jangan-jangan saudara masih hidup dengan memikirkan daging. Saudara nggak mengerti ketika saudara hanya 2 jam saja duduk di hadirat Tuhan, engkau ada kekuatan yang powerful sepanjang 1 minggu ini. Ketika engkau misalnya 2 jam yang kau sisihkan beribadah kepada Tuhan, berkat itu saudara bisa mencukupi lebih dari apa kau pikir dan doakan. Cuma ini yang tidak klik bagi orang-orang Kristen, sehingga mengatakan aku nggak ada sempat untuk berdoa, aku nggak sempat untuk beribadah, aku nggak sempat melayani. Nggak ngerti ini firman saudara. Berkat yang akan mengikuti, karena Tuhan bilang Bapamu di surga tahu apa yang engkau perlukan. Saudara, amin saudara. Ya saudara, kita dibutakan oleh iblis dengan kedagingan kita. Ada yang mengatakan, ada dalam doa malam, ketika kita doa malam, ada seorang bapak datang, dia katakan, ibu bisa ngomong gitu, tapi perutku juga perlu cari Tuhan. Iya gimana? Dan saudara, ketika dia sudah cari Tuhan, itu berkat Tuhan akan ikut sendiri saudara. Amin saudara. Tapi kita nggak mengerti apa manfaatnya ibadah. Kita sering menyepelekan. Itu yang sering terjadi saudara. Makanya sering di gereja-gereja yang apa saudara, di depannya ada lampu tua ya kan saudara. Kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, di kampung terutama atau di mana, di Medan juga ada seperti itu. Dia ke gereja datang, tapi waktu firman Tuhan di lampu itu dia. Lagu apa itu? Lisoy, 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 lisoy. Nggak ngerti kenapa kita harus dengar firman. Supaya pikiran saudara akan dibukakan oleh Roh Kudus, supaya hatimu dijamah oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan. Karena ketika kita hadir dalam ibadah, kita sedang ada di dalam perayaannya Tuhan, dan Tuhan hadir. Itu yang orang nggak ngerti, kenapa kita harus ibadah, kenapa kita harus kuduskan hari Tuhan. Sehingga nanti ketika dia sudah terbaring di ICU, mau nggak mau ketika ada orang melayani terpaksa juga diterima kan gitu ya. Jangan sampai gitu, Tuhan nggak mau kita juga sampai gitu. Atau ketika termasuk dalam penjara, ada yang kemarin kita layani saudara ya, baru dia nanti 1 hari itu, bahkan dia berapa apa sudah habis Alkitab dibacanya. Ya kan, apakah kita harus sampai begitu? Dan Tuhan nggak mau kita harus sampai begitu, amin. Tuhan nggak mau kita sampai habis-habisan baru datang kepada Tuhan, enggak saudara. Tapi kita yang memilih itu. Nah jadi makanya saya katakan, kehadiran Yesus di kayu salib adalah untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa kedagingan ini. Amin. Ya. Yang keempat saudara, yang keempat kita akan mengerti di sini. Pilihan untuk menjadi seteru Allah. Jadi mungkin saudara katakan, nantilah aku bertobat. Sama dengan ada penjahat yang di kiri salib Kristus, ya kan? Udah mau mati pun dia masih bilang apa? Kalau kau Tuhan, ya kan? Biarlah kau turunkan, kau bisa selamatkan orang lain. Masa kau nggak bisa? Sudah mau mati pun masih memuji Tuhan. Tapi yang kanan bilang apa? Tuhan, ingatlah aku ketika engkau ada di Firdaus. Kita ada di sini karena kejahatan kita, tapi dia bukan karena dosa. Nah saudara, ketika engkau pilih untuk menjadi seteru Allah, tidak mau bertobat, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mencari Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah satu-satunya Allah, maka ujungnya adalah maut, kematian kekal, neraka yang kekal. Kenapa saudara? Karena kalau kita menjadi seteru Allah, kita takluk kepada dosa. Hidup ini hanya 2. Kalau kita menjadi seteru Allah, sebenarnya kita membiarkan diri kita dipermainkan oleh iblis dan kedagingan kita ini untuk takluk terus dalam dosa. Dan itu sebenarnya maka membuat orang-orang yang terikat dosa itu capek hidupnya saudara. Tidak ada semangat menghadapi tantangan hidup. Capek saudara, dibola-bola, ditipu oleh setan saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya sebutkan Allah kita adalah satu saudara. Tetapi saudaraku, kenapa suku bangsa agama yang lain menceritakan memang juga seperti saya sebutkan tadi,
ada Allah yang bisa, tapi tidak klik untuk ketemu yang namanya Yesus. Itu makanya kenapa kita harus beritakan Injil, saudara. Karena saudara, siapapun di muka bumi ini, ketika dia mati saudara, dia nggak mau terima Yesus di dunia ini, nanti waktu mati ketemunya Yesus. Yohanes bilang, aku melihat seperti seekor domba yang disembelih, seorang yang ada di tahta kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan ukuran surga pun kita tahu, bahan-bahannya pun kita tahu. Itu tidak ada di kitab suci yang lain, saudara. Berapa pintunya, bagaimana jalannya. Kalau saudara masih bingung-bingung, berarti saudara nggak baca firman. Masalahnya itu, saudara. Saudara kan tahu apakah di sana ada pohon-pohon. Ternyata ada pohon-pohon yang dikatakan setiap bulan daunnya itu menyembuhkan setiap orang. Wah. Makanya saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita harus mau digembalakan, mau dimuridkan. Nah, yang berikut saudara, yang kelima, ketika seseorang itu jatuh dalam dosa, saat itu juga dia masuk dalam perseteruan dengan Allah. Makanya dari awal saya sebutkan, kita mau pilih sahabat Allah atau menjadi berseteru dengan Allah. Ya, nah, jatuh dalam dosa, dalam detik itu kita berseteru dengan Allah. Kenapa? Dalam Kejadian 3 ayat 15, ayo kita baca. Ya, disitulah Allah katakan, pada waktu mereka belum jatuh di dalam dosa, setiap hari, setiap sore dikatakan, Tuhan ngomong, ketemu, tatap muka begini dengan Adam dan Hawa. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, langsung apa saudara? Mereka terusir. Artinya putus hubungan, ada permusuhan. Mari kita baca di sini. 1, 2 ya. Aku akan mengadakan permusuhan, perseteruan ya, antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Apa maksudnya ini saudara? Artinya saudara, manusia itu harus mengadakan permusuhan dengan iblis dan meremukkan kepala iblis. Harus melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Mari kita akan baca Yakobus 4 ayat 7. Yuk. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Harus jadi sahabat Allah dulu. Kita tunduk dulu kepada Allah, dengar dulu kepada Allah, melekat dulu kepada Allah, baru engkau bisa lawan iblis. Ngerti sampai sini? Makanya di Kejadian 3 Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan. Hal itu dilambangkan dengan ular. Dia masuk kepada ular ya, dan kepada perempuan ini keturunannya. Dan itu makanya saudara, kita akan mengerti, ketika engkau sungguh dalam Tuhan, engkau tidak akan lagi mengatakan besar kali setannya. Amin saudara. Besar kali tipu muslihatnya. Oh, kita dikasih kuasa saudara. Nanti kita lihat selanjutnya. Kita baca dulu ini 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara lihat, saudara mau atau tidak mau? Saudara tahu kebenaran firman Tuhan, tapi engkau tidak mau sadar, tidak mau bertobat, engkau tidak mau berjaga-jaga, engkau tidak mau melakukan firman, yang rugi siapa? Siapa? Sendiri. Kita dibola-bolanya saudara, padahal kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Kuasa sudah dikasih. Injak iblis dengan kuasa namanya. Kan gitu ya. Itu saudara. Dan iblis akan selalu begitu saudara, nggak pernah bosan-bosan. Itu makanya kenapa kita harus selalu setiap saat berdoa. Dalam menjalankan mobilmu, bawa Grab, memasak atau apa saja, doa, baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Iblis juga
siap sedia. Kalau kita baca dalam kitab Lukas 4, dikatakan ketika dia gagal mengalahkan Yesus, ayat itu berkata, maka iblis mencari waktu yang baik. Kapan itu waktu yang baik engkau bisa dikalahkan? Pada waktu engkau sedang tidak melekat sama Tuhan. Pada waktu tidak ada firman Tuhan. Pada waktu ketika kita jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, salib Kristus adalah supaya kita dimerdekakan. Dimerdekakan artinya belenggu itu diputuskan. Rantai yang mengikat kita itu oleh iblis itu yang mengikat pikiranmu sehingga engkau menjadi sesat. Hatimu engkau menjadi sesat, engkau menjadi tidak berdaya. Itu dimerdekakan, dilepaskan. Ya, ikatan itu, dan kita menang dari dosa. Jadi kita dimerdekakan dari dosa dan kita menang dari dosa. Kenapa saudara? Selama kita masih ada di dunia ini, kita masih daging. Saudara, kita harus sadar, tidak ada seorang pun luput jatuh dalam dosa. Betul apa tidak? Apakah saudara sudah melayani berapa lama atau tidak? Tetapi ketika kita tetap melekat kepada Tuhan, makanya selalu harus ada baca firman. Makanya selalu harus ada doa. Itu saudara. Makanya saudara mulai dari bulan 4 itu saya ingin tanya saudara. Saudara yang masuk dalam doa berantai, saudara harus mengerti. Kenapa? Supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya jangan seorang pun yang gugur imannya dalam Tuhan. Ya. Supaya kita dimerdekakan dan menang dari dosa dan dari tipu muslihat iblis. Ya, jadi kalau ada orang berobat minta kesembuhan dari dukun, saudara-saudara ditipu. Karena misalnya yang sakit di kepalamu, dia akan pindahkan ke tempat kakimu. Itu pengakuan dari seorang mantan dukun yang akhirnya menjadi hamba Tuhan. Jadi saudara jangan ditipu, ya, saudara. Dan saudara tahu bahwa untuk kita dimerdekakan dari dosa, menang dari dosa dan tipuan iblis, menghancurkan kuasa gelap, itu harus ada pengorbanan darah. Makanya karya keselamatan, kalau kita bicara di perjanjian lama, korban keselamatan, korban penyucian dosa, itu selalu ada korban darah yang tertumpah. Dan di perjanjian baru, Allah melengkapinya melalui Allah sendiri hadir di dunia, mati tersalib untuk kita. Kenapa? Karena darah berbicara nyawa. Saudara, ketika seseorang akan ditahu apa penyakitnya, yang dites apa? Darah. Ketika orang sedang sekarat, yang disuruh transfusi apa? Darah. Itu makanya di KTP saudara harus ada golongan darah apa. Jangan ada yang nggak tahu golongan darah apa, ya. Harus tahu. Darah berbicara nyawa, saudara. Ya, kalau kita lihat sel-sel darah itu, dan saudara tahu oksigen yang kita hirup itu diikat oleh hemoglobin, itu ada di darah. Itu makanya di dalam mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kenapa Tuhan katakan kau nggak boleh makan darah? Karena darah adalah nyawa. Di darah itu banyak penyakit, saudara. Jadi kalau saudara akan ngerti ini, saudara akan ngerti kenapa darah itu nyawa, saudara. Itu kenapa makanya Yesus itu harus mati secara daging, supaya nanti dia bangkit menghidupkan, sehingga kita pun yang mati secara daging nanti akan ada kehidupan yang kekal, kita dibangkitkan. Ketika Tuhan Yesus datang, kita belum mati tapi ada sangkakala kita diubahkan bersama dengan dia. Jadi orang Kristen tahu akhir hidupnya kalau dia dalam Tuhan. Itu luar biasanya, saudara, ya. Nah, salib, saudara, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan 27. Kenapa Allah kita harus di kayu salib? Adalah untuk menaklukkan segala sesuatu. Jadi tidak ada persoalan yang terlalu berat untuk Tuhan sembuhkan. Amin.
penyakit yang terlalu berat, masalah yang terlalu berat, karena semua ditaklukkan di dalam kayu salib. Yuk kita baca, 1, 2 ya. Karena ia memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Artinya saudara, di muka bumi ini, di angkasa sampai hidup yang kekal, sampai di dalam alam roh, takluk semua di dalam nama Yesus. Amin. Jadi ajarkan anak-anak atau dirimu, jangan takut lewat jalan kuburan. Saya dulu waktu masa kecil ada, rumah kami kan dekat kuburan, saya takut saudara, karena nggak ngerti firman. Atau malam-malam takut ke kamar mandi, gelap. Wah, jangan takut. Amin saudara. Langsung ke doa dalam nama Yesus. Roh ketakutan pergi, kan gitu. Kita baca Ibrani 2:8. Yuk. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan. Nah, nanti kita akan mengerti secara sempurna ketika kekekalan terjadi bagi kita. Baru kita akan ngerti, oh begitu, oh begitu. Sebab itu, saudara, makanya kita harus mau dibimbing dalam firman Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara, salib berbicara, kuasa menaklukkan iblis juga diberikan kepada jemaatnya. Amin saudara. Efesus 1 ayat 22, ayo saudara. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala. Iya. Kepada jemaatnya, kepada jemaat yang mana? Yang sungguh-sungguh digembalakan, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, melakukan perintahnya. Kuasa itu diberikan kepada kita. Luar biasa enggak saudara? Wah, luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Makanya saudara harus benar-benar, saudara jangan hanya puas menjadi jemaat biasa-biasa. No, saudara harus benar-benar digembalakan dengan benar. Yuk kita baca 1, 2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu makanya Tuhan bilang, engkau tidak akan sampai ke surga kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Air berbicara baptisan selam, berbicara kita menenggelamkan segala kedagingan kita, dibersihkan dengan darah Yesus, dan kemudian mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Nah saudara lihat, salib itu berbicara bahwa kuasa menaklukkan iblis dan kuasa dan roh-roh apapun di dunia ini diberikan juga kepada saudara. Bilang dulu kiri kanan, ada kuasa Tuhan berikan samamu. Bilang. Bilang dulu. Amin saudara. Luar biasa nggak saudara? Itu nggak ada ditulis di mana-mana saudara, kecuali firman Tuhan. Kenapa? Yang bisa beri kuasa adalah yang punya kuasa, betul? Presiden punya kuasa, maka dia yang bisa melantik gubernur, wali kota dan sebagainya. Ngerti saudara? Aku nggak bisa melantik gubernur, nggak ada kuasaku. Aku nggak presiden, ngerti? Karena dia punya kuasa di bumi, di bawah bumi, sampai ke alam roh, sampai kepada kekekalan. Dialah yang bisa memberikan kuasa itu kepada saya dan saudara. Ngerti? Itu makanya kita harus klik kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, gak ada yang lain. Ngerti saudara? Dan untuk kita sampai di situ, kita harus diajar, kita harus belajar, kita harus beribadah, kita harus doa, menyembah Tuhan. Roh akan memimpin kita sehari demi sehari. Tuhan akan memproses kedagingan kita ini sedikit demi sedikit menjadi karakter Kristus, saudara. Dan dikatakan setiap orang yang menerima dia menjadi anak Allah. Tuhan memampukan kita artinya. Amin saudara. Tuhan memampukan kita. Jadi jangan bilang iblis terlalu kuat. Itu yang gak ngerti firman.
Bilang dulu, kau bisa kalahkan iblis. Bilang dulu kiri kanan. Amin. Amin. Bisa taklukkan kedaginganmu. Bilang. Apa contohnya? Ketika khawatir, kau bisa ganti channel. Ganti channel ya. Amin, saudara. Amin. Nah, salib Kristus akan mengubah kita hanya dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi dari seteru Allah menjadi sahabat Allah, menjadi anak Allah, dan akhirnya dikatakan untuk menjadi anak Allah, kitalah yang menjadi ahli waris menerima semua kegenapan janji Allah. Nah itu saudara, harus jadi anak dulu baru mewarisi, menjadi ahli waris. Nah saudara harus jadi anak Allah dulu, sahabat Allah dulu saudara, baru janji-janji Tuhan digenapi dalam saudara. Jadi makanya kalau kita ngerti ini saudara, kita nggak minta berkat, Tuhan kasih. Jadi motivasi kita ikut Tuhan jangan dulu tentang kedagingan. Amin saudara. Harus diberkati. No, Tuhan akan beri pada waktunya, dengan caranya. Hanya kita mau nggak diproses, itu dia. Nah terus, slide terakhir, sama-sama kita baca. Yuk. Salib Kristus memampukan saya ya, sama-sama sekali lagi. Salib Kristus memampukan saya mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, saudara ngerti kenapa Allah itu harus mati di kayu salib? Saudara harus cerita itu kepada dunia. Kalau engkau dikatakan, wah Tuhan, kok Tuhan mati di kayu salib? Saudara bisa ngerti. Amin. Untuk kita, tanpa darah dosa nggak bisa ditebus saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakannya. Sampai kita bisa masuk ke surga hanya di dalam nama Yesus. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama yang lain di kolong bumi ini kecuali di dalam nama Yesus. Kalau kau ngerti firman ini, seharusnya rohmu akan semangat melayani Tuhan. Rohmu akan semangat berdoa. Rohmu akan semangat baca firman, beribadah. Karena saudara, Tuhan berikan kita kuasa. Kedekatan kita dengan Allah, tunduk kita kepada Tuhan, itulah yang kita bisa naklukkan. Amin, sudah. Jadilah sahabat Tuhan, jangan menjadi setru Allah. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat salib Kristus. Terima kasih buat salib Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menghancurkan perseteruan antara manusia dengan Allah dengan karya-Mu di kayu salib. Menghancurkan kuasa daging di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi, Engkau memberikan kami kemenangan oleh karena karya Yesus. Engkau memberikan kami kesembuhan oleh karya Yesus. Engkau menolong segala pergumulan dan persoalan oleh karena Allah telah menang atas semuanya. Bahkan maut pun dikalahkan. Haleluya, kami bersyukur. Bahkan kami sudah melihat hidup yang kekal sudah Engkau berikan kepada kami. Sebab itu tuntun kami terus Tuhan setiap hari, melangkah setiap hari bersama dengan Engkau sampai kepada kekekalan. Berkati firman-Mu, Roh Kudus terus bicara kepada setiap orang, mengerjakan sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.